Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan awal dari materi yang ke depan akan kita kaji. Dari beberapa pilihan yang kemarin kami diskusikan, insyaallah kita akan membahas salah satu kitab nanti. Namun sebelumnya kita lihat dulu pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran. Ada salah satu kitab At-Tadhkirah yang insyaallah akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kitab ini mengajarkan kita agar tahu bagaimana hidup yang baik, agar ketika kelak kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Ketika Rasulullah SAW beliau ditanya mengenai ayyul mu'minina aqyas, siapakah mukmin yang paling bijak dalam kehidupannya? Rasulullah menyampaikan aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang bijaksana itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian. Tapi ternyata mengingat saja tidak cukup. Mukmin yang bijak itu yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupannya itu untuk satu hal, yakni menjelang kematian. Ini juga menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, ketika misalkan kita ditanya, jenengan pun siap mati, kira-kira jawaban kita apa? Oh, belum. Padahal tidak ada satupun dari kita yang yakin bahwa besok masih sholat subuh. Tidak ada satupun dari kita. Tetapi kita ketika ditanya akan selalu mengatakan, sojo aku sik lah, sampean sik ae sing budal. Gitu kan, kadang begitu. Dan kita dalam bahasa Jawa itu punya banyak istilah menyebut mati. Nggih. Dalam bahasa kasar, bahasa Jawa niku napa mawon? Matek. Napa? Oh, mampus, enten mampus ya. Matek, mampus. Oh, ada yang lebih kasar, bongko. Modiar lho, enten malih. Banyak sekali. Kalau misalkan saya bertanya, apa bedanya bongko ambek modiar? Napa bedanya? Ada perbedaan tidak antara matek dengan bongko? Gitu? Ada. Napa bedanya? Matek itu dengan bongko lebih jelek siapa? Ya, kasar. Ada mati, kemudian ada sedo. Ya. Kata kiai-kiai itu sedo itu artinya siksoe disuda. Mati iku napa? Nikmate diganti. Mate nikmate entek. Ada istilah begitu dalam bahasa Jawa. Otak-atik maduk. Dalam bahasa Indonesia kita juga punya banyak istilah itu. Kita mengenal kata mati itu sendiri. Kita mengenal kata wafat. Kita juga mengenal kata gugur, tewas. Ada tewas ternyata, cukup banyak. Misal kalau kita bertanya antara wafat dengan gugur, bedanya di mana? Kalau gugur itu mesti perang ya. Kalau tidak perang tidak boleh gugur. Nah, ternyata begitu, ada bedanya berarti. Hanya boleh disebut gugur mereka yang mati perang. Baik. Yang mati perang disebut wafat boleh? Oh boleh. Baik. Ternyata boleh. Yang mati perang disebut wafat boleh, disebut gugur boleh. Tapi yang tidak perang ketika meninggal maka tidak boleh disebut gugur. Nah ini di dalam Al-Quran sendiri supaya kita nanti tahu apa sih maksud dari mati itu sendiri. Sehingga mungkin ketika kita sudah mempelajari kitab tersebut, kita ditanya, jenengan siap mati? Kepingin saiki ya.
Mungkin jawabannya akan begitu. Kenapa? Karena kita memahami bahwa hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita sekalipun itu arahnya ke sana. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita lakukan ketika detik ini hilang, itu sebenarnya durasi waktu kita berkurang dan tidak bisa kembali. Oleh karena itu, nanti pelan-pelan kita lihat dulu, ada setidaknya ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan dalam terjemah kita bermakna mati, dengan beberapa derivasi atau perubahan katanya, perbedaan katanya. Di dalam hadis sahih ataupun yang dhaif, ada beberapa yang meneliti, juga ada ratusan hadis terkait dengan mati itu sendiri. Dan dari seluruh agama, Bapak Ibu hadirin, tidak ada yang bisa menjelaskan hal tersebut kecuali Islam, yang mendetailkan bagaimana kehidupan selepas kematian. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, sejatinya ada ketimpangan. Misal saja ketika akhirat itu tidak ada, maka sejatinya kita di dunia ini tidak adil. Ada banyak ketidakadilan. Misal ada seseorang yang berkuasa mendolimi seseorang yang dhaif, seseorang yang lemah. Orang yang lemah ini belum bisa menuntut keadilan, sudah meninggal terlebih dulu. Maka orang yang berkuasa tapi zalim ini tetap hidup di dunia dan mungkin nampak bahagia. Bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, setelah orang ini meninggal ya sudah selesai. Orang yang zalim tetap saja dia hidupnya bertahan di dunia, tetap bahagia. Apakah itu yang disebut dengan makna keadilan? Mereka yang dibantai habis hari ini, anak-anak, bayi yang belum bisa menuntut balas, setelah ini selesai menurut orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya sudah, yaitu nasib mereka sudah. Setelah itu tidak tahu ada urusan apa. Tapi berbeda dengan kita. Dalam suratul Fatihah saja kita sudah mengenal ada Maliki Yaumiddin. Para mufassir itu menyampaikan kenapa kalimatnya menggunakan kata al-yaum, ada hari. Kenapa tidak langsung Malikiddin? Adapun kata Malikiddin itu bermakna hari ini kita ingkar dari aturan Allah, detik itu pula kita dibalas. Misal ketika kita tidak sholat subuh, tiba-tiba pendengaran kita diambil oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sholat subuh. Seketika itu pula. Tapi Malik Yaumiddin itu memberikan kesempatan bagi kita seorang mukmin untuk bertaubat. Tapi kalau kita tidak bertaubat, maka tunggulah akan ada yaum di mana kita dibalas. Hari ini mungkin kita bisa lolos dari kejahatan yang kita lakukan karena kita berkuasa, karena kita ini orang yang kaya. Lolos kita dari jerat hukum. Tapi ingat, ada yaumiddin. Ada hari di mana kita akan dibalas atas kejahatan-kejahatan kita. Kita juga akan diberikan anugerah atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mungkin ini yang seringkali membuat kita ngeri karena merasa amalku sedikit, dosaku banyak. Lalu kemudian ketika kita diingatkan wahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Ketika kita kemudian diingatkan mempersiapkan segala sesuatu, serius mempersiapkannya untuk kehidupan setelahnya, untuk kehidupan selepas kematian, ini juga menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Anggap saja kita tadi, Masya Allah, sholat maghrib yang luar biasa. Dari 3 rakaat, berapa rakaat yang kita ini benar-benar khusyuk? Kira-kira berapa Pak? 3 rakaat khusyuk semua?
Mungkin di tengah jalan ketika kita sholat lupa ingat sesuatu. Maka ini juga menjadi pertanyaan kita ketika kemudian ditanya perihal kematian. Nah, tapi nanti ketika kita sudah mempelajari, paham kematian itu apa, kita rindu kematian, Pak. Kita akan rindu kematian.